Dia tidak akan bisa dengan sendirinya belajar tanpa ada arahan dari orang yang dianggap bisa. Dan sampai di sini bisa dipahami ya bedanya kalau konstruktivistik itu memandang bahwa siswa itu ya sebagai subjek. Tapi kalau behavioristik, segala sesuatu yang ada di kelas itu bisa dibentuk sedemikian rupa oleh guru. Jadi ya guru itu punya peran besar dalam hal ini untuk meng-create siswa itu menjadi apa. Masih ingat ya dulu ininya siapa? Kata-katanya Bung Karno itu, berikan saya berapa pemuda itu, 10 pemuda atau berapa itu. Maka saya akan menciptakan pemuda ini menjadi berbagai macam. Nah itu teori behavioristik sekali. Behavior sekali. Nah, kalau yang kognitif konstruktivistik dalam proses pembelajarannya biasanya banyak menggunakan inquiry, experiential learning, uh, problem based learning, apalagi ya project based learning. Nah, itu bagian dari beberapa strategi yang dipakai untuk dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivistik. Kemudian ada perkembangan kognitif dan bahasa yang kemarin kita diskusikan itu. Ya, baik. Vygotsky itu tokohnya konstruktivistik sosial. Nah, beliau ini meyakini bahwa proses perkembangan bahasa itu tidak bisa lepas dari proses bentukan dalam kognitif seseorang. Jadi makanya ada anak kecil itu ya yang kadang-kadang itu ngomongnya cepat sekali karena pembiasaan dia mengkonstruk dari lingkungannya, akhirnya dia bisa ngomong. Itu juga proses proses apa namanya proses kognitif ini juga berjalan di sana. Nah, yang hari ini kita belajar motivasi belajar. Dalam istilah apa namanya psikologi ini motivasi itu juga ini istilahnya istilah psikologi ya. Kita tahu bahwa yang namanya motivasi belajar itu semuanya motif itu keinginan apa namanya niat ya keinginan itu satu dorongan tersendiri yang sifatnya bisa jadi internal sifatnya bisa jadi eksternal. Nah, ini saya cantumkan ini di slide ini ya. Dorongan internal dan eksternal pada diri seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. Ya, untuk mencapai tujuan yang diinginkan tentunya. Ya, ini motivasi belajar karena konteksnya belajar. Kalau motivasi menabung, ya sama. Dorongan seseorang untuk mengumpulkan uang receh-receh itu dalam satu tempat supaya dia punya simpanan uang untuk kebutuhan tertentu, soalnya untuk beli sepeda anak kecil, yaitu bagian dari dorongan yang sudah termanifestasi dalam bentuk perilaku. Ini motivasi ya. Nah, konteks ini kita ngomongnya motivasi belajar. Oke, kawan-kawan kita ini familiar sekali ya. Kita kenali bahwa ada jenis motivasi itu yang bisa kita pilih secara garis besar itu ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu sifatnya berasal dari dalam diri sendiri tanpa ada dorongan dari luar ya. Sebaliknya motivasi ekstrinsik itu datangnya karena ada sesuatu yang bisa menstimulus dari luar sehingga akhirnya dorongan itu baru timbul. Bisa dipahami ya? Contohnya begini, ini kawan-kawan semuanya ikut mata kuliah ini ya, masuk kuliah ini, masuk di mata kuliah ini. Walaupun kita itu jauh dan tadi kita agak lama ya nunggu itu juga, ini tetap saja kawan-kawan semuanya itu ada di situ. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya mau belajar bersama. Ada juga yang pengen, aku pengen ketemu kawanku yang ini ah. Aku pengen masuk nanti supaya nggak absen gitu. Aku pengen
Ya kalau supaya dapat nilai ya, ada yang kayak gitu. Jadi macam-macam sebetulnya. Nah, ini ini gambaran dari motivasi seseorang itu bisa variatif sekali. Sifatnya bisa dari dalam dan bisa dari luar. Tuh. Nah, kalau untuk contohnya gini juga, sampean ambil kuliah ini apa sih tujuannya? Untuk mencari ijazah, untuk mendapatkan ijazah, atau mau belajar? Apa? Atau dua-duanya? Nah, kalau mau mendapatkan ijazah saja, ya sudah untuk menggugurkan tanggung jawab. Ya, yang penting masuk apa namanya 1 sampai 16 sudah selesai semua perkuliahan, ikutin aja. Sudah Mas apa namanya yang penting apa waktunya sinkron Zoom ya sudah masuk begitu aja, sudah nggak berpikir, sudah tidak mencurahkan pikirannya, hatinya, kemudian apa namanya wujudnya di depan kamera gini ya. Nah, itu juga bagian dari yang bisa dilihat yang kita bisa lihat bersama bahwa ejawantah dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu juga bisa terdetek gitu. Nah, makanya kadang-kadang kita itu awalnya memang karena saya butuh kuliah ini untuk ijazah. Iya, itu motivasi ekstrinsik. Tetapi motivasi ekstrinsik ini bisa menyebabkan motivasi intrinsik gitu. Awalnya memang iya, iya pengen ini supaya nanti dapat ijazah gitu. Udah, tetapi dalam prosesnya sudah nggak usah diobrak-obrak, nggak usah apa-apa, udah ikut aja serius ini. Nah itu bisa menimbulkan motivasi yang awalnya ekstrinsik bisa menimbulkan motivasi intrinsik gitu ya. Dan itu bisa jadi juga sebaliknya. Kadang-kadang motivasi intrinsik awalnya, tapi di dalam proses perjalanannya ini juga karena kayak gini, aku mau gini, tiba-tiba ada sesuatu yang bisa stimulus kita mengikuti sesuatu yang kegiatan yang lain, akhirnya ya baru kita ikut karena sesuatu. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik. Yang awalnya motivasi intrinsik bisa menyebabkan motivasi ekstrinsik. Nah, yang contohnya tadi ya, mungkin awalnya ikut kuliah itu, sudah daftar aja kuliah, kuliah supaya nanti dapat ijazah, udah. Itu ekstrinsik apa intrinsik? Intrinsik, intrinsik. Saya kuliah, saya daftar kuliah PJJ ini supaya nanti dapat ijazah, supaya dapat kualifikasi ijazah S1 gitu, bisa ngajar gitu. Apa itu karena apa? Itu ekstrinsik apa intrinsik, Mbak? Ekstrinsik, Ekstrinsik. ekstrinsik. Iya, ekstrinsik. Jadi karena kuncinya gini, kalau ada sesuatu yang itu bisa menstimulus kita untuk melakukan kegiatan yang lain, untuk mendorong kita melakukan apapun, ya berefek pada eh, apa namanya pekerjaan yang lain gitu, berefek pada tindakan yang lain, maka itu sifatnya ekstrinsik. Itu jenisnya motivasi ekstrinsik. Nih, belajar karena ingin mendapat nilai tinggi, penghargaan atau pujian, atau pengen dapat ijazah, ya itu pasti motivasi ekstrinsik. Nah, dalam proses perjalanannya, ekstrinsik ini bisa merubah seseorang menjadi dia punya motivasi ekstrinsik. Sudah tidak berpikir ijazah lagi dalam proses perjalanannya, karena sudah enjoy. Aku butuh ternyata ilmu ini. Aku pengen belajar lagi. Aku pengen paham lagi. Nah itu dorongan dari dalam itu namanya motivasi intrinsik. Jadi tanpa harus nanti tak kasih ini ya, nggak ada embel-embel gitu loh. Nanti yang menjawab nanti tak kasih nilai ini gitu. Tidak perlu begitu, tetapi memang butuh belajar, butuh diskusi. Ya itu motivasi intrinsik. Oke, nah sekarang kita coba tarik motivasi ini. Ini kan apa namanya ilmu psikologi ya. Kita tarik dalam konteks Islam, perspektif Islam itu ada nggak sih sebetulnya motivasi? Ini kan dalam realita kehidupan pasti setiap orang itu punya punya keinginan, pasti pasti ada motif dorongan untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu itu pastilah.
Sekarang perspektif Islam sendiri itu bagaimana? Ini dalam konteks menumbuhkan atau meningkatkan ya motivasi belajar itu tadi. Motivasi belajar dalam konteks Islam lah ya. Kita coba mengulas sedikit ini. Oke. Biasanya kan ada apa namanya? Innamal a'malu binniyat itu ya biasanya. Apapun itu ya tergantung niatnya lah kadang-kadang begitu. Nah, yang tadi yang barusan kita diskusikan di awal tadi, kita sudah paham kalau belajar itu ya memang kewajibannya orang selama jadi manusia itu ya pasti proses ini semuanya dalam konteks belajar. Mau dimanapun kita eh, menjadi guru, menjadi apapun itu konteksnya juga dalam proses belajar karena belajar dalam apa namanya lifespan gitu ya rentan waktu sampai sepanjang hayat belajar sepanjang hayat jadi mulai kecil kita juga belajar dalam proses-proses yang kita tidak tahu pada saat kita masih bayi kita mau belajar caranya berdiri bagaimana caranya duduk bagaimana caranya kalau haus itu bagaimana mau ngambil minumnya itu namanya proses belajar juga, proses belajar. Nah, itu belajar menuntut ilmu kehidupan. Kalau konteks kita, karena kita ini lagi belajar PAI, ya konteksnya dalam kelas itu seperti apa, dalam pembelajaran itu seperti apa. Karena kita apa namanya, katanya kalau belajar itu kan, nah kalau yang ada beberapa syarat untuk orang bisa belajar gitu. Nah, sekarang kita melihat bahwa setiap orang itu karena punya kewajiban untuk belajar dimanapun berada, walaupun konteksnya bukan siswa saja yang belajar, tetapi kita akan melihat coba dari perspektif guru siswa atau siswa dan guru gitu ya dalam konteks ini. Tetapi kita sudah paham bahwa proses kehidupan yang kita jalani ini lifespan sampai dengan sepanjang hayat ini ya konteksnya belajar gitu ya menuntut ilmu konteksnya menuntut ilmu nah ini kemudian sekarang konsep motivasi ini motivasinya sendiri itu ini katanya kalau apa innamal a'malu binniyat itu ngelihat niatnya itu apa itu ya karena ini motivasinya apa itu kadang-kadang orang itu mau yang kita diskusikan barusan mau atau mau makan aja apa motivasinya mau makan ya karena lapar lah mau makan ya kadang-kadang tidak mau makan tapi karena dia tidak pernah melihat lauk yang apa namanya karena dia ada makanan kesukaannya maka dia tiba-tiba pengen makan nah, itu juga bagian dari niatnya apa itu niatnya sekedar untuk namanya karena ada kesukaannya atau hanya sekedar untuk memberikan haknya perut ini supaya terisi dan memberikan nutrisi pada tubuh kita. Ini juga bagian penting yang harus kita tata. Niatnya apa ini? Makanya semuanya yang kita lakukan itu ya tergantung pada niatnya tadi katanya di dalam konteks Islam itu. Kalau motivasi belajar itu orientasinya karena bukan hanya sekedar duniawi saja ya, tetapi ukhrawi juga. Apa ini al-mujadal? Kalau dalam Al-Quran itu apa ya surat apa mujadalah 11 itu apa bunyinya? Apa Mbak bunyinya? Ini ada opsi T, iya sih ada ini ya. Itu loh. Cara pengumpulan tugas. Ini Ibu bala di scan itunya. Upload. Itu loh, apa sih aku kok lupa ya? Saya kok lupa ya. Ini. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma derajat betul ya?
Coba dicek itu. Kalau nggak salah. Jadi sebetulnya niat kita itu ya dalam proses kita belajar supaya di dunia kita itu baik, di akhirat juga baik. Konteksnya begitu. Jadi niat ini, dorongan supaya kita itu menjadi lebih baik itu lebih menjadi prioritas. Ini motivasi kita, motivasi belajar kita di dalam, ya karena kita sebagai orang Muslim ya, dalam konteks Islam sudah diatur begitu. Buat beli bensin pulang. Ini siapa ini Pak Zainal Mutakin, bisa di off-kan dulu Pak, di mute dulu Pak. Maaf Bu, ya Bu, maaf Bu. Nggak apa-apa, itu juga bagian dari yang kita bahas hari ini ya, motivasi. Ini pengen tetap belajar, tetapi masih terkendala dengan beberapa, tapi motivasinya, keinginannya itu tadi loh. Kita lagi bahas yang pas dengan yang hari ini. Ini apapun yang kita lakukan itu berarti kan kaitannya dengan motivasi, dengan niatnya, dengan. Oke, saya lanjutkan. Atau sampai di sini ada yang ditanyakan atau mau ada yang di sharing. Barangkali ada yang mau sharing apapun perspektifnya atau bagaimana dari yang sudah kita diskusikan tadi. Silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Tidak ada? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nanti kita diskusi di belakang. Oke. Sekarang ciri-ciri motivasi. Kadang kita itu membedakan juga repot gitu. Karena niat itu orang kan tidak tahu ya. Niatnya apa? Ya sekarang hari ini ramenya setengah mati itu loh. Soal ijazah itu motifnya apa? Ini kita tidak pernah tahu ya. Apa motifnya? Kita tahunya kok prosesnya ini kok begini-begini, akhirnya orang akan bisa melihat. Itu sudah itu motifnya sekedar karena memang kebencian semata, atau sebetulnya ada motif yang lain, atau bagaimana kan kita tidak tahu. Tapi dari situ saja fenomena yang hari ini terjadi, kita bisa melihat itu dari ciri-cirinya seperti apa. Gitu. Nah, sekarang kita kembali nih ciri-ciri motivasi itu yang bisa kita lihat, ciri-ciri motivasi belajar itu. Ya niatnya dulu, niatnya ini yang ditata. Niat belajar itu untuk apa? Oh, untuk nanti supaya saya naik pangkat atau supaya apa? Itu kan sudah ekstrinsik tadi ya kita bahasnya. Berarti untuk kebutuhannya ya kebutuhan dunia. Ukhrawinya seperti apa? Nah, itu bisa efek atau memang sekaligus tersublimasi gitu bisa. Saya pengen belajar ya karena paham. Selain itu nanti saya juga bisa naik pangkat, kan bisa dua-duanya ya. Terus yang kedua, tujuan akhir itu ya memang orientasinya hanya karena Allah. Contohnya beginilah, kita ini kan semuanya kita semuanya ini kan berkhidmat pada lembaga kita masing-masing di beberapa jenis lembaga pendidikan, baik itu Madin atau sekolah dasar, TK atau SMP, SMA, Aliyah, MTS ya, semuanya itu ini kita lakukan. Kita bukan hanya sekedar transfer ilmu saja, tetapi sebetulnya di sisi lain tugas kita itu kan sebetulnya dalam kelas kan sudah pokoknya ngajar selesai kan begitu kan. Tetapi ada sesuatu yang kita lakukan di balik itu tanpa disuruh, tanpa ada embel-embel tanpa ada ketentuan dari sekolah, tanpa ada perintah dari sekolah, tetapi kita otomatis saja ketika kita habis sholat kita selalu mendoakan
mendoakan supaya ilmunya bermanfaat, mendoakan supaya siswa-siswa kita ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, soleha, bermanfaat semuanya ya, kan begitu ya. Jadi ini sebetulnya yang kita energi yang kita keluarkan itu bagian dari motivasi kita, harapan kita supaya anak-anak kita itu nanti menjadi baik. Jadi tujuan akhirnya itu belajar, kita mengajar untuk mendapatkan ridho Allah dengan khidmah di salah satu lembaga, tapi kita mengajar supaya anak-anak didik kita itu juga paham ilmu, dia bisa baik dalam masyarakat, tetapi dia juga menjadi orang yang selalu taat pada Allah. Gitu. Jadi sebetulnya tujuan akhir itu ya orientasinya pada ridho Allah. Nah, yang ketiga ya, belajar sebagai bentuk syukur. Ya ini juga bagian dari apa ya, tindak lanjut, ada hak asasi ya. Education for all itu kan setiap individu itu berhak untuk belajar, punya hak untuk belajar. Nah, salah satunya itu dalam konteks Islam ini harus dimaknai sebagai bentuk syukur. Karena dari belajar inilah kemudian kita juga akan belajar adab. Karena ilmu itu bagaimanapun masih tetap di bawah adab. Itu. Nah, makanya pondasi kita dalam proses pembelajaran ini bukan semata-mata mencari ilmu, memahami ilmu saja, tidak. Tetapi lebih mulia lagi membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Itu yang paling penting. Makanya bentuk syukur atas akal supaya bisa berpikir, supaya bisa memahami, oh ini yang etis dan ini yang tidak etis, supaya bisa memetakan pada saat ini saya ketemu sama orang yang lebih tua, apa yang harus saya lakukan, pada saat ketemu sama setara anak-anak dengan anak yang kecil, bagaimana yang harus kita lakukan, yang begitu-begitu sikap itu bentukan dari kebiasaan kita. Dari karakter itu juga dibentuk dari kebiasaan yang kita lakukan, dan itu bagian dari ya kalau kita ngomong pendidikan karakter ya ada di situ sebetulnya. Tugasnya siapa? Tugasnya semuanya guru. Semua guru berkewajiban untuk sama-sama untuk membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Ini motivasi ya, mengajar itu bukan menggugurkan saja, tetapi memang ada nilai apa? Nilai spiritual ya tersendiri yang dibangun supaya berharap anak-anak ini ya sebagai sodako lah, supaya anak-anak ini nanti menjadi anak-anak yang baik, punya karakter yang baik gitu. Nah, banyak hal yang bisa mempengaruhi dalam motivasi seseorang ini. Kalau konteks kita ngomongnya konteks Islam ya, perspektif Islam karena kita ini ngomong PAI ya. Ya keimanan, ketakwaan itu semakin kuat. Walaupun sudah mengajar, dulu tidak bisa lanjut, setelah SMA, setelah Alia tidak bisa lanjut, tetapi mengabdi dulu. Baru setelah ngajar, baru bisa melanjutkan. Nah, yang begitu-begitu ternyata tidak menyerah, tidak pernah menyerah dengan kondisi, tetapi tetap mencari ilmu, tetap melanjutkan, tetap belajar. Terus lingkungan, ini lingkungan keluarga, sekolah, ya lingkungan-lingkungan yang bisa mendukung nilai-nilai Islam itu diterapkan, nilai-nilai Islam itu dilaksanakan. Ya baik itu nilai apa namanya musyawarah, nilai adalah, nilai apalagi nilai yang ada di dalam Islam itu, nilai apa tasamuh, nilai
ideal tadi ya, keadilan, nilai toleransi, moderasi ya, itu semuanya bisa dilaksanakan dan dalam rangka melestarikan nilai-nilai Islam. Karena kita juga ya kalau kita ini orang Islam tapi tidak melaksanakan, tidak melestarikan nilai-nilai itu, akhirnya kan apa kata dunia ya, orang Islam aja tidak melestarikan nilai, tidak memegang teguh nilai-nilai itu, bagaimana dengan yang lain gitu. Oke, terus keteladanan. Ini guru karena konteksnya mengajar, belajar ini ya, siswa. Guru dan orang tua itu sebagai role model dalam kesungguhan belajar siswa. Jadi apalagi anak-anak kecil, kalau dalam beberapa teorinya Bandura atau teori belajar itu ya dari imitasi itu. Jadi siswa itu kalau dinasehatin pakai kata-kata sama melihat gurunya, bu gurunya atau pak gurunya dalam proses belajar setiap harinya itu atau dalam kelas lah. Contohnya begini, coba kawan-kawan nanti direspon ini dijawab. Ada guru MI mengajar olahraga. Terus pada saat di dalam kelas, guru ini ngasih tahu, oh ini kok lompat-lompat gitu. Terus ada siswanya itu yang duduk setiap ada yang duduk di bangku, ada yang duduk di kursi. Soalnya setelah melakukan praktek olahraga gitu. Nah, guru ini duduk di atas meja sambil berkata begini, anak-anak, kalau kursi itu dipakai sebagai duduk, kalau meja itu ya bukan sebagai duduk gitu, bukan dipakai sebagai duduk. Kira-kira ya guru bilang begitu, tetapi posisinya si guru ini sedang duduk, Pak Guru apa Bu Guru ini sedang duduk di atas bangku ya, di atas bangku. Itu kira-kira yang lebih dilihat siswa, yang lebih terekam oleh ini siswa, oleh kognisinya siswa itu ucapannya atau perilakunya guru. Perilaku guru. Perilaku guru. Ya sama lah dengan guru-guru SMA itu atau alia biasanya. Ini masih murid nggak boleh ngerokok, nggak boleh ngerokok. Ternyata lihat gurunya di kantin atau di mana ternyata rokok. Loh, nggak boleh ngerokok, tapi gurunya satu sisi masih menunjukkan ngerokok itu dalam lingkungan sekolah. Itu sama saja. Ini namanya kalau versinya Bandura itu imitasi guru itu lebih kuat dibandingkan dengan ucapan yang selalu diomong. Karena itu yang dilihat. Bagian dari pembentukan karakter. Oke, terus doa dan spiritualitas. Itu tadi yang saya sampaikan itu. Ya guru, ya pastilah siapapun itu guru. Kan nggak ada yang pengen guru itu punya murid nggak baik. Semuanya pasti pengen punya baik. Mesti mendoakan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini nanti bermanfaat. Mudah-mudahan yang saya ikhtiarkan ini, mudah-mudahan nanti bisa mencetak anak-anak yang baik, yang bisa berjuang, melanjutkan, mesti begitu. Makanya kalau ada apa-apa dengan muridnya itu mesti ya Allah, mudah-mudahan ya yang baik-baik saja yang keluar dari mulut ini, ya namanya guru ya. Oke, terus pemahaman tujuan hidup. Siswa itu memahami bahwa ilmu adalah sarana kontribusi dalam kehidupan sesuai dengan aturan dalam agama ya. Jadi sebentar, baterai saya kok habis. Jadi di antaranya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi motivasi ya ini. Dimulai dari keimanan seseorang, lingkungan yang Islami, ada teladan, ada doa, itu juga bagian dari
upaya spiritualitas mempertemukan energi guru, energi yang disalurkan oleh guru dengan siswa. Siswa ini semakin biasanya kalau energi positif ya yang dipancarkan ya vibrasinya ya mesti jatuhnya tetap positif. Gitu. Ini bagian dari upaya. Dari oke, faktor-faktor sudah. Sekarang strategi. Sebelum kita ke strategi ini ya kawan-kawan semuanya ada berapa orang ini? Mana ini? 30. 30. Oke. 30. Sebentar. Ini jadi motivasi belajar dalam Islam itu memang bukan hanya untuk kesuksesan akademis saja, tapi untuk membantu pribadi yang taat, cerdas, dan bermanfaat. Ini berkaitan dengan pembentukan karakter. Nah, sekarang coba kita akan diskusikan bersama kasus ini. Ini silakan dilihat ya. Silakan dipelajari dulu. Habis ini kita akan diskusikan bersama beberapa poin dari kasus ini. Ya, silakan dilihat. Oke, 2 menit ya. Ini silakan dipahami. Setelah itu kita diskusikan bareng-bareng. Sudah belum? Bapak Ibu sudah belum? Ya, sudah Bu. Oke, sudah ya. Mas, saya bisa minta tolongan Mas ya? Di dokumentasi ya? Siapa ini Mas Vicky ya? Minta tolong difotokan Mas ya nanti ya. 30 sudah masuk semua ini. Oke, lanjut studi kasus ini. Sekarang kita bahas dari studi kasus ini sudah, kalau sudah dipahami, kita akan lanjut ini. Pertanyaannya dari studi kasus ini, saya tunjukkan studi kasusnya aja. Oke. Apa saja tanda-tanda bahwa si Raka ini mengalami penurunan motivasi belajar? Kira-kira dari kasus ini apa? Apa tanda-tandanya bahwa si Raka ini motivasi belajarnya mulai turun? Ini Tidak kaitannya dengan mengerjakan tugas. indikator motivasi. Apa? Apa Bu? Tidak Nilainya kan merosot merosot turun. Oke, satu kita Orang. identifikasi ya. Tanda-tanda bahwa Raka ini teridentifikasi motivasi belajarnya turun. Salah satunya, oke, nilainya turun. Nilainya Ya, turun drastis. drastis. Terus apa lagi? Kurang aktif di kurang aktif kelas. di kelas. Kurang aktif di kelas. Ini konteks aktif ini bisa bermacam-macam, ya. Kurang aktif pada saat kadang ditanya oleh guru, maka langsung respon, itu namanya aktif. Tetapi kalau sudah tidak respon sama sekali, kalau slow respon itu masih ada lah, masih stimulus responnya masih terjadi. Tapi kalau sama sekali sudah tidak, jadi nggak aktif, ditanya nggak jawab. Ayo siapa yang angkat tangan disuruh jawab nggak mau, suruh angkat tangan nggak mau. Yes,
apa lempeng-lempeng aja gitu loh. Gak proaktif gitu ya. Gak partisipatif dalam kelas. Oke. Itu apa tadi kurang aktif ya? Apalagi Melamun di kelas, Bu. Sering Sering melamun di melamun. kelas saat melamun. pelajaran berlangsung. Oke, Sering melamun terlambat. artinya indikator motivasi belajar itu berarti mencurahkan pikirannya, hatinya juga wujudnya ada di sana. Gitu. Ya. Jadi yang namanya dorongan mau belajar betulan itu ya semuanya partisipasi aktif, bukan hanya partisipasi masang apa namanya video dinyalakan udah selesai itu aktif kameranya nggak aktif aktif zoomnya saja orangnya belum tentu akhirnya begitu ya. Nah ini kita coba indikator memetakan indikator motivasi. Oke, terus lagi apa lagi? Kurang aktif, melamun saat pelajaran berlangsung melamun. Jadi wujudnya ada di situ, tapi pikirannya kemana-mana. Gitu. Orangnya ada di depan kita ini bersama-sama di layar ini, tapi pikirannya kemana gitu loh. Nah, itu bagian dari indikator motivasi nih. Ini ngomong partisipasi aktifnya ya dalam belajar ini. Oke, terus apa lagi? Apa lagi tanda-tandanya? Tanda-tanda Sering datang motivasi terlambat. penurunan Terlambat ke motivasi. sekolah. Terlambat datang ke Terlambat. sekolah, Bu. Lambat, Bu. Oke, nggak mengerjakan tugas ya, perlambat ya. Sering datang terlambat. Terus pendiam. Ini harus dilihat ini menjadi pendiam, bukan tiba-tiba pendiam ya. Karena awalnya pendiam bisa jadi memang orang ini introvert. Jadi ya pada saat di kelas itu gaya belajarnya itu memang dia dia memang auditori atau apalah ya, sehingga dia itu memang cenderung melihat atau visual ya dia ya anu aja pas dijelaskan ya memang ada kalanya gaya belajarnya anak itu begitu. Tetapi kalau menjadi pendiam itu artinya sebelumnya aktif tetapi akhirnya menjadi pendiam. Kayaknya ini indikator apa tanda-tanda terjadi penurunan belajar. Sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua ini. Faktor internal dan eksternal apa yang bisa menyebabkan rendahnya motivasi belajar si Raka ini? Faktor eksternalnya bahwa si siswa tersebut tidak ada yang peduli. Oke, siswa yang lain tidak peduli atau dia merasa siswa yang lain tidak peduli? Dia merasa bahwa dirinya itu tidak ada yang memperdulikan. Berarti Oke. apa ya, Bu ya? Yang lain tidak merasa peduli, berarti yang lain juga sama, Bu. Tidak ada yang peduli maksudnya ini. Ya, iya tidak ada yang peduli ya, Pak ya. Merasa tidak ada yang peduli. Tuh. Berarti orang lain. Merasa, bukan. jadi si Merasa Raka tidak ini ada merasa yang peduli. bahwa kawan-kawannya itu tidak ada yang peduli dengan dia. Jadi merasa. Bukan kawan-kawannya nggak ada yang peduli. Itu nanti itu akan berbeda dengan merasa. Raka ini merasa bahwa kawan-kawan yang lain ini tidak peduli dengan dia. Ya. Terus apa lagi nih? Faktor internal apa eksternal itu? Faktor eksternal, Bu. Eksternal. Internal Oke. kan. Iya. Eksternal. Terus apa lagi faktor internal? Ada lagi nggak faktor eksternalnya apa? Orang Kayaknya tuanya sibuk tidak bekerja. peduli. Orang tuanya tidak peduli. Orang tuanya tidak peduli. Nah, ini bagian dari trisula pendidikan ya. Jadi peran orang tua, peran guru, dan siswa ini menjadi satu penentu.
Sehingga pentingnya belajar psikologi pembelajaran, psikologi pendidikan ya kayak dalam rangka ini. Kalau orang tua itu kan tidak ada sekolahnya ya, parenting itu ya karena belajar dari sekolah orang tua itu kan sekarang aja sifatnya, sekarang banyak parenting di mana-mana ya, sifatnya pembinaan-pembinaan begitu ya, tetapi nggak ada sekolahnya. Sekolah kelas 1 parenting, kelas 2 parenting kan tidak ada sama sekali itu. Tapi dari proses pengalaman itulah kebiasaan, pembiasaan itu yang kemudian bagian dari yang diajarkan kepada anak. Nah, ini peran orang tua ini begitu penting, sehingga jangan sampai seluruh yang dilakukan oleh orang tua ini berefek atau berdampak tidak baik terhadap anak. Dari cara komunikasi dengan orang tua, bapak ibu, bagaimana pola komunikasinya. Semakin tinggi komunikasi, itu juga bagian dari memberikan informasi dan pengetahuan, oh kayak gini loh, itu tadi ya, kembali ke apa namanya yang saya sebutkan di awal tadi, imitasi. Dia akan mencontoh itu. Nah kalau bapak ibunya tengkar habis-habisan di tengah orang tua, dia sibuk dengan sendirinya tanpa ada apa ya bahasanya kalau itu touch involving dengan anaknya, ya dia akan merasa sendiri. Karena orang tuanya aja tidak care, ya care itu kan contohnya banyak ya. Kadang-kadang dari sisi makan, memperhatikan, tanya aja itu juga bagian dari bentuk perhatian yang dilakukan oleh orang tua dengan anak. Atau sentuhan-sentuhan, apa physical touch, ngelus-ngelus kepala, nilainya bagus. Ini saya dulu saya mau cerita juga ini ada ya. Saya contohkan anak saya saja itu. Saya punya anak cowok ya dulu ya masih kecil sekarang kelas 5. Pada saat kelas 2 itu nilainya itu dapat nilai 20. Besok lagi dapat nilai 30. Dapat nilai itu di bawah nilai 50. Tapi dia bangga sekali pulang menunjukkan ke orang tuanya. Oh bagus, akhirnya saya bilang bagus, bagus, bagus. Tapi bagus ini harus, maksudnya bagus kemudian, bagus yang sudah kamu lakukan. Tetapi harus ditingkatkan ini. Dia menceritakan bahwa nilai saya 150 karena asumsi dia nilai dari sekian tugasan itu tadi sudah ditambahkan. Yang ini dapat 20, ini dapat 20, ini dapat 30, ini dapat 50, ini dapat begitu. Akhirnya jumlah keseluruhan 150. Wah, keren sekali itu. Jadi satu sisi ya pasti nggak dapat ranking lah. Tetapi apresiasi yang harus kita lakukan bukan karena dia mendapatkan 20, 30, enggak. Tetapi anak ini ternyata bisa mengkonstruksi, mengasumsikan nilai itu ketika dipadukan kok jadi sekian. Berarti nilaiku lebih dari kawan-kawanku ini, Bun. Oh, keren sekali. Tapi ya dalam ya bagus, bagus. Tapi akan lebih bagus lagi, 20 ini akan menjadi 50. 50 ini akan menjadi ini sehingga nanti jadi 500. Oh, nilai 500 baru ya. Gede ya. Gitu-gitu. Jadi ya sebagian dari ini aja lah. Itu bagian dari kalau pendekatan behavioristik itu ya reinforcement positif yang sudah kita diskusikan, kawan-kawan saya baca dari proses diskusinya itu yaitu reinforcement positif. Sesuatu kita mau menghilangkan nilai anak yang diperoleh karena sedikit kecil-kecil itu nggak apa-apa, tetapi kita bisa mensupport supaya nilai itu tidak terlalu kecil, tidak terus kecil, tapi dengan memberikan apresiasi, ya sudah itu sudah capaianmu bagus, tapi akan lebih bagus lagi gitu. Jadi yang dikuatkan itu adalah perilaku si anak ini untuk menjadi lebih bagus, tapi tanpa menyalahkan, tanpa harus memberikan beban pada anak itu, kamu besok harus ranking berapa, tidak. Karena anak ini kan macam-macam ya, gaya belajar model-modelnya juga macam-macam, nggak bisa kita pukul rata. Nah, kembali lagi. Itu contoh aja. Ini tadi faktor internal sama faktor eksternal ya. Jadi peran Trisula dalam peran
orang tua, peran guru ini betul-betul sangat menentukan bagaimana mengcreate menjadi sosok orang atau jadi sosok siswa yang betul-betul punya karakter baik itu betul-betul sangat penting. Nah, anak dalam apa namanya keluarga itu juga menentukan juga. Pada saat punya anak satu, ini kan ekonominya lagi menata, tapi semua dicurahkan pada anak karena baru satu ya. Semua anak minta apa dikasih, minta apa namanya pengantin baru punya anak satu, apa yang enggak untuk anak. Kalau sudah anak dua, anak tiga, dia diatur sama anak yang kedua. Orang ini juga bagian dari dia. Jadi itu kata anak tidak diberikan porsi perhatian yang sama juga bisa jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi dalam proses panen itu ya. Dan sekali lagi yang akan diberikan adalah yang anak. Karena semuanya yang kita lakukan itu harus kontribusi baik. Itu faktornya tadi sekarang ini bagaimana bagaimana kan dan orang tua dalam kasus ini kira-kira konteks namanya ya kasus ini. Siapa yang mau sharing? Tadi siapa? Istri Sarah ya, yang tadi ya. Istri Sarah ini tadi Pak Nanda. Apunten Bu, suara di HP saya suaranya seperti terputus-putus kurang jelas Bu. Sama Bu, di saya juga Sama, Bu. kayak hilang sinyal. Saya kira punya aku, hanya punya aku. Enggak, di sini juga suaranya terputus-putus kayak hilang sinyalnya gitu. Gitu ya. Ini sudah Aku juga sama. Ibu bilang apa sih? Gak jelas ya. Hus, yang sama ya. Jangan aku. Oke. Saya ulangi. Yang tadi yang tadi yang mungkin itu hendaknya motivasi saya. Belajar apa? Motivasi belajar. Suaranya Tidak pernah selesai. putus-putus jauh sekali, Bu. Rencana. Gara-gara Bu Isti pegang mulut itu. Ya. Kalau saya bisa dengar. masih terputus-putus Bu suaranya Bu.
Tapi di sini lancar ini. Maksudnya wifi-nya aman banget nih. Kalau sekarang sudah jelas, Bu. Kalau tadi suaranya itu nggak begitu jelas, Bu, putus-putus. Putus, putus. Oh gitu. Ini sudah ya? Nggih, Sudah. nggih, Bu, sampun. Oke, saya lanjutkan ini video saya matikan sementara ya. Oke, kalau tadi faktor internal dan eksternal apa yang memungkinkan bisa menyebabkan rendahnya motivasi si Raka itu tadi. Itu tadi sudah kita bahas ya. Itu apa namanya? Dari sisi guru, dari sisi orang tua. Nah, sekarang ini bagaimana peran guru dan orang tua dalam kasus ini? Dalam kasusnya si Raka ini. Gimana peranan guru? Gimana perannya guru? Peran guru harus lebih peka Bu terhadap perubahan perilaku siswa seperti tanda-tanda tadi yang apa ketika Raka murung, lebih sering berangkatnya terlambat itu Peran guru. harusnya kita sebagai guru Peran. lebih peka terhadap perubahan perilaku siswa Bu. Itu salah Oke. satu peran guru untuk dia juga lebih kita juga harus sama rata gitu, tidak hanya cenderung kepada siswa yang aktif ataupun siswa yang lebih pandai. Mungkin Oke, seperti ada lagi. Tadi dari Bu Istisaro ya. ya Bu. Peka dengan perubahan perilaku. Artinya dari yang awalnya biasa, kemudian kok tiba-tiba lebih murung, lebih ini. Dari perubahan dalam kelas itu semuanya apa namanya? Si anak masing-masing ini ya kita harus peka sebagai guru. Ini awalnya biasanya kok kayak ini ya, ini kok begini ya gitu. Jadi memang butuh kepekaan. Guru harus peka dengan perubahan perilaku yang terjadi pada siswa. Perubahan sikap, perubahan perilaku. Ada lagi? Ini Melalui perubahan pendekatan guru dan secara orang tua. persuasif, Ayo Bu. orang tuanya, silakan. Siapa Pak Ananda? Dari kita sebagai guru ya kita coba untuk melakukan pendekatan secara persuasif, mungkin bisa dengan diajak curhat, terus dikasih motivasi yang lebih gitu agar belajarnya meningkat, semangat belajarnya meningkat. Itu dari kami, Bu, dari guru gitu. Dari Untuk guru dari ya. orang tua ya sebetulnya memang kewajiban kita sebagai orang tua itu selalu memperhatikan anak kita gitu ya. Walaupun sesibuk apapun orang tua kita, setidaknya kita melihat atau mencek eh, apa yang telah dikerjakan anak kita selama belajar, seperti melihat buku catatan atau nilai hasil ujian. Mungkin itu bisa meningkatkan semangat anak tersebut. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi ada umpan balik yang dilakukan oleh guru. Oleh guru, oleh orang tua juga. Berapapun, apapun bentuknya yang sudah dihasilkan oleh anak, itu kita apresiasi. Sambil kita menyampaikan, ya memberikan motivasi tadi, sisi lain yang harus diselipkan untuk memberikan motivasi anak itu tadi. Tidak menyalahkan yang sudah dilakukan, tetapi justru sebaliknya menanyakan kondisi dia, ya nggak masalah dengan, maksudnya respon supaya anak itu kalau mendapatkan sesuatu yang dia tidak inginkan atau tidak sesuai ekspektasinya, itu dia akan khawatirnya itu kepada orang lain dulu, bukan kepada dirinya. Nanti ini ku siapa? Nanti ini ku bagaimana? Nanti bapakku bagaimana? Nanti ibuku bagaimana? Nanti mbahku bagaimana? Ini sudah berpikirnya begitu. Atau kalau di sekolah, nanti kalau nggak hafal, saya bagaimana? Sudah begitu. Nah, ini penampakan yang harus kita tunjukkan itu ya penampakan yang baik-baik dulu. Oke, masuk. Ada lagi? Selain dari Pak Ananda, Pak Bu Is tadi, yang lain dari keduanya itu ada lagi enggak?
libatkan orang tua, Bu. Ketika ada perubahan, kita harus segera respect untuk melibatkan orang tua. Walaupun kadang orang tua tidak bisa hadir ke sekolah itu melalui WA atau telepon, kan zaman sekarang sudah dimudahkan, nggih. Jadi orang tua tahu ketika anak di sekolah perubahan seperti itu, kita tanyakan apakah di rumah juga dia perubahannya kelihatan atau hanya di sekolah begitu. Jadi kita lebih tahu masalah yang dihadapi anak itu lebih hanya di sekolah atau di rumah juga seperti itu. Jadi yang harus kita tekankan itu kelibatan orang tua itu lebih aktif begitu, Bu. Oke, pelibatan orang tua. Pelibatan orang tua dari komunikasi ya, apapun Ya, yang dikomunikasikan. dilihat dengan perubahan yang terjadi segera dikomunikasikan dan koordinasi lah ya bahasanya dengan orang tua. Apalagi hari ini mama-mama muda itu kan lebih canggih dari gurunya itu sekarang itu. Bayangkan aja ya, gurunya itu baru ada rencana kayak gitu, nanti belum apa-apa itu mama-mama muda ini biasanya sudah langsung, wah ini usulnya nanti begini, ini nanti kayak gini, sudah begini, sudah banyak sekali. Kadang-kadang sampai ngatur gurunya ini, sampai melampaui apa batas juga, seakan-akan yang jadi guru itu kadang-kadang sampai wali murid ini sekarang luar biasa. Kalau anaknya kena sedikit aja sudah siapa yang itu diusut sampai ujung dunia itu. Nah, hari ini sudah berbeda dengan zaman-zaman dahulu, zaman saya itu justru orang tua itu mempasrahkan kepada guru itu sepenuhnya. Nah, hari ini kan sudah berbeda eranya ini. Semuanya itu dikawal ketat dengan yang namanya IT. Apapun informasi itu kan cepat, tetapi kadang-kadang informasi yang nggak pas disampaikan lewat WA itu juga jatuhnya tidak pas ketika situasi emosinya yang menerima atau wali murid itu juga kadang-kadang itu juga penerimaannya akan berbeda. Jadi tergantung Tergantung mood ya, Bu. Iya, tergantung emosinya pada saat itu, tunggakannya Tergantung yang banyak, menerima, ternyata betul. dapat Ketika informasi anaknya begini-begini, dia sudah langsung pada saat bahagia, pada saat sudah habis apa ini sama sudah dapat rezeki, dapat bisaroh dari suaminya gitu ya. Ya, pada saat seneng ya, walaupun informasi anaknya begini-begini tetap aja seneng gitu. Jadi itu juga bagian dari yang harus kita ketahui bahwa banyak apa namanya banyak sumbu yang terkait dengan itu, banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil sikap tertentu untuk menyelesaikan atau mencari solusi terhadap yang apa namanya yang dirasakan oleh siswa atau kondisi siswa itu. Nah, yang sekarang ini strategi apa yang bisa dilakukan oleh guru? Tadi sudah masuk ya salah satunya. Strategi dengan melakukan tadi pendekatan. koordinasi ya pendekatan. Terus tadi Pak Nanda tadi kan menanyakan juga ya. Terus koordinasi sama Bu Deni, koordinasi dengan orang tuanya terhadap perubahan itu segera terkomunikasikan. Nah, sekarang strategi yang dilakukan oleh konselor. Kalau guru bisa tadi salah satunya dengan berbagai cara tadi. Yang dilakukan oleh konselor. Biasanya ini kan sekarang kalau tingkatan MI itu kan sudah ada psikolog, ada konselor sekolah. Ada juga yang psikolog yang di sekolah-sekolah dasar itu juga ada. Ini strategi apa yang bisa dilakukan itu untuk membantu supaya si Raka ini kembali termotivasi. Memberi Ini sudah motivasi lebih secara teknis ya. personal mungkin. Memberi motivasi secara personal. Berarti sendiri Seperti ya, memberi peran maksudnya kecil.
kadang anak-anak kan lebih suka ketika apa namanya disuruh berperan, misalnya minta tolong Bu Guru kita melibatkan anak tersebut untuk lebih boleh tolong Bu Guru untuk mengambilkan buku yang harus kita bagi, itu anak biasanya lebih semangat Bu ketika lebih dilibatkan Oke. untuk anak-anak yang cenderung seperti itu. Pelibatan ya. Iya. Pelibatan dari guru. Ada lagi? Ini sudah upaya yang sudah Dipuji. dilakukan guru supaya anak itu nggak pendiam, anak ini nggak melamun, diajak terlibat dalam proses Dipuji. pembelajaran di kelas. Ada lagi? Ada lagi nggak? Dipuji Mungkin apapun dikasih reward, Bu. hasilnya. Oke, Kasih reward. dikasih reward. Nah, dipuji tadi. Pujian itu bagian dari reward. Hanya sekedar supaya untuk menghentikan supaya si anak ini tidak melamun terus-menerus. Kadang-kadang kasih pertanyaan terus bisa jawab nggak bisa jawab. Yang penting dia ngomong aja. Ngomongnya itu nanti kita bisa menguatkan. Kemudian tepuk tangan. Nah, itu bagian dari tepuk tangan. Efeknya itu akan kembali ke dia. Nah, itu bagian dari reward ya. Nah, reward itu ya pendekatan behavioristik lagi-lagi ya. Jadi kadang-kadang anak ini itu bagian dari motivasi ekstrinsik untuk menimbulkan, untuk menguatkan kembali bahwa sebetulnya dia itu dihargai oleh banyak orang loh, dengan tepuk tangan, dengan mengajak mereka bersama untuk sama-sama care gitu ya, perilaku care ke si Raka ini mulai dibangkitkan kembali. Jadi sebetulnya anak-anak itu untuk memulihkan itu ya biasanya Raka itu kesukaannya apa itu juga bisa dilakukan. Hobinya apa. Lewat itu juga bagian dari pendekatan yang bisa bagian dari strategi yang bisa dilakukan supaya motivasinya ini kembali pulih. Selain dari cara-cara tadi yang sudah kita lakukan, baik itu komunikasi dengan orang tua atau mengaktifkan peranan guru dalam sekolah atau dalam proses pembelajaran sebagai guru dan juga sebagai orang yang lebih tua, gitu. Itu semuanya diaktifkan peran-peran itu. Selain itu ya menciptakan suasana, menciptakan lingkungan yang betul-betul bisa memberikan penguatan kepada reinforcement ke si Raka itu bahwa mereka semuanya itu care dengan dia, mereka itu semuanya support dengan dia, mereka itu kawan-kawan semuanya itu bangga dengan dia, sehingga si Raka ini yang awalnya merasa tidak ada yang memperhatikan, tapi kadang-kadang anak kecil itu kan butuh secara eksplisit ya, butuh disampaikan secara eksplisit dengan dielus kepalanya atau bagus dikasih jempol ini Raka disebut namanya. Itu juga bagian dari penghargaan yang bisa membangkitkan motivasi anak. Ya dilihat kebiasaan di si anak itu seperti apa, bisa kadang-kadang dengan cerita, terus bersama-sama menyebut namanya rame-rame, ya itu juga bisa. Itu menguatkan dan di dalam waktu yang sebentar dia bisa mengikis ingatan yang sebetulnya ini membebani betul ke dirinya. Karena ini kan ayahnya sibuk bekerja, kemudian ibunya sering sakit, itu sebetulnya kan beban yang luar biasa bagi si Raka itu. Dan beban itu ternyata ke bawah sampai sekolah. Nah, supaya kita itu mau menyampaikan dengan cara yang lain, kamu itu tidak sendiri. Kami semuanya ada dengan kamu. Kalau ada apa-apa nanti
kamu bisa berbagi dengan kami. Kami selalu ada untuk kamu. Gitu, ini ya namanya anak kecil kadang-kadang kalau yang gede kan bisa diomongin, tapi kalau anak kecil itu semuanya harus dengan kadang-kadang physical touch, kadang-kadang dengan sentuhan kata-kata, dengan eh, berkunjung. Nah, itu juga bagian dari dia akan merasa lebih kuat dengan kondisi dia saat itu, ketika semuanya itu menunjukkan kepeduliannya, semuanya menunjukkan apa caringnya ke dia. Akhirnya dia enteng-enteng aja dan bisa melewati, motivasinya bisa kembali meningkat ya, kembali kuat ya. Oke. Nih. Nah, yang kita bicarakan barusan ini, niat yang benar, integrasikan nilai Islam ini kita sudah ngomong ke motivasi siswa ya secara Islami lah. Doa, selain doa-doa itu ya membangun lingkungan tadi, memberikan tauladan, mengintegrasikan nilai ini yang kadang-kadang kita itu masih tetap masih repot ya. Kadang ada an-nadzafatu minal iman. Itu kan kita paham dan hafal semuanya. Anak-anak siswa kita semuanya hafal. Tapi dalam konteks perilaku kadang-kadang masih melihat ada sampah di mana, ini di mana gitu. Nah, itu bagian dari tugas dan tanggung jawab untuk melestarikan nilai-nilai keislaman itu dalam konteks integrasi dalam pembelajaran itu ya begitu itu. Kita selalu bilang kadang-kadang apa ya kita memberikan informasi kepada anak-anak, memberikan nasihat lah ya kepada anak-anak. Tapi satu sisi kita juga tidak sambil menguatkan dengan perilaku, itu juga bagian yang kurang pas. Sehingga harus ada integrasi dari keduanya. Ya penyampaian itu ya harus diikuti dengan praktek-praktek yang bisa dilihat oleh anak, sehingga anak ini nanti juga bisa betul-betul bisa mencerna, oh yang kayak gitu ya, yang begini ya maksudnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini Pak Vicky Ya, Bu, sudah maaf enggak? mau tanya. Oke, silakan. Oke. Eh, untuk contoh ketika kita menghadapi anak yang pendiam, itu kan memang agak susah untuk dipancing ya, Bu, untuk masalah. Nah, itu strategi bagaimana yang kita terapkan untuk anak itu mau bercerita? Karena tidak semua anak itu bisa bercerita dengan orang lain, dengan guru atau dengan orang tua pun mereka tidak akan bercerita begitu, Bu. Terus strategi bagaimana yang kita harus kita laksanakan untuk anak itu supaya ada sedikit mau bercerita kepada kita, entah sebagai guru, entah sebagai orang tua begitu. Terima kasih. Oke, oke Bu, banyak yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya si anak ini biasanya tidak akan lepas dari hal-hal yang dia sukai. Apalagi pendiam itu repot, yang namanya pendiam itu kan untuk mengungkapkan itu repot. Bisa jadi repot karena dia ngomongnya, juga bisa jadi saya itu berangkat dari mana ceritanya. Bisa jadi dia itu merasa tidak safety dengan kondisinya. Nah, banyak hal itu yang bisa menjadi sebab gitu loh. Nah, pertanyaan itu menjadi kunci. Jadi sebetulnya kita bisa bertanya kepada anak itu, tetapi dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kecenderungan si anak itu. Ini saya punya mahasiswa ini. Ini karena sudah mahasiswa ya. Tapi ada juga sih klien yang anaknya betul-betul difabel itu ya. Itu betul-betul tidak mau ngomong. Tetapi kunci pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan itulah yang menentukan supaya anak ini memaksa anak ini bisa bercerita. Jadi pertanyaannya itu, contohnya gini, saya analogkan itu dengan gini jelas ya. Ini katakan ini adalah gini. Ini adalah
masalah yang akan kita bidik anak itu supaya cerita. Ya. Kemarin sampean lagi ngapain? Itu kan tidak akan ngomong. Atau apa yang sudah dilakukan kemarin? Kamu kayak gini-gini ya, tanya-tanya begitu. Atau nak ceritakan kemarin itu tidak akan cerita. Tapi kalau kita mau menggiring dari sebelahnya ini, dari sebelahnya ini, nanti dia akan cerita dengan sendirinya. Maksud saya begitu. Jadi gini, kalau kita mau menanyakan sesuatu, kayak wawancara gitu loh Bu. Kita mau bertanya kepada si anak itu. Motivasi belajarnya, contohnya, kita mau bertanya motivasi belajarnya si Raka kepada Pak Ananda. Pak, motivasi belajarnya Raka itu seperti apa Pak Ananda? Pak Ananda akan menjawab, iya motivasi belajar itu bagus ini. Udah selesai kan? Cukup itu aja ya. Kita akan dapat itu aja, nggak dapat yang lain. Tapi kalau kita mau membreakdown dari motivasi belajar yang kita inginkan itu apa saja? Indikator motivasi belajar itu apa saja sih? Oh, keikutsertaan dalam apel pagi. Oh, menjawab kalau ditanya. Oh, dia akan menerima kalau dikasih tugas gitu ya. Yang ditanyakan itu bukan motivasinya, Bu. Tapi yang ditanyakan itu indikator sebelah pinggir-pinggirnya itu tadi. Akhirnya kita akan tahu dan dengan sendirinya semuanya itu akan terungkap. Nah, anak kecil kalau kita mau memaksa untuk cerita tidak akan bisa cerita, pasti nangis karena bisa jadi ketakutan macam-macam. Tapi kalau kita bisa juga, ini cara yang kedua, menggunakan gambar. Anak ini biasanya bagaimana? Tetapi ini orang-orang psikologi biasanya bikinnya, soalnya kita punya gambar gitu lah, menganalogkan satu gambar. Gambar kalau di tes psikologi itu ya gambar pohon, katakan contohnya gambar pohon. Gambar pohon ini dari situ aja kita itu mau menganalogkan, Kak, Raka, coba ini Mas, gambar pohon ini bagus ya? Iya bagus Bu, ini ada apa saja sih? Kamu tahu nggak ini gini? Dia akan bercerita. Nah, dari situ kita bisa menarik sambil wawancara tadi ya. Itu kayak mana? Nah, coba mulai ditarik di halus kita giring untuk bercerita dia. Tapi kondisinya rileks ini. Karena ini bagian dari hipnoterapi ya sebetulnya. Jadi contohnya begini. Kadang-kadang anak itu kan lagi dalam satu kelas, kalau saya coba biasanya ngasih hipnoparenting gitu ya, satu kelas semuanya itu, kemudian kita ini lagi menyampaikan, udah. Anak ini kita kadang-kadang menyampaikan cerita yang dia suka, cerita-cerita kekinian aja, cerita kartun, cerita apa yang dia sukai, atau gambar-gambar apalah, banyak media yang bisa kita pakai, itu bikin aja mereka supaya dia itu nanti bisa bercerita dengan sendirinya. Nah itu yang kita bidik, maka kita akan dekati apa ini, arahkan ke sana Bu, diarahkan ke sana dia kan cerita dengan sendiri. Oh begitu ya, ini bagaimana? Dia tidak terasa sebetulnya, karena sebetulnya kita menggiring dia itu dia tidak akan terasa, karena ini bagian dari ya ilmu hipno tadi ya, hipno apa namanya, untuk memotivasi dia itu juga kita bisa memasukkan dari sana. Nah, anak kecil itu tidak mau ceritanya itu kan karena defense kan sebetulnya, khawatir luar biasa dengan dirinya. Saya nanti akan disalahkan, saya nanti akan dibeginikan, saya nanti akan beginikan. Daripada begitu, mending saya nggak usah cerita kan lebih safety untuk diri saya. Nah itu bagian dari manusiawi anak-anak yang modelnya dia punya kecemasan, dia punya kekhawatiran nanti malah berbalik kepada dia gitu. Karena dia punya pengalaman sebelumnya yang tidak enak itu, Bu. Itu. Itu salah satu cara. Kalau lewat makan-makan itu juga bisa dipakai itu.
Cara anak ini sukanya makanan. Saya biasanya menerapkan begitu dari beberapa klien yang itu saya biasanya pakainya ya suruh gambar aja. Ayo sini 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 gitu. Jadi kalau anak-anak yang biasanya agak ngawur-ngawur itu ya, ayo gambar aja kita gambar. Nanti yang paling bagus nanti tak kasih ini gitu. Gambar aja dia suka-suka itu gambar ini. Terus dari situ kan mesti kita tahu ya dia kok kenapa suka gambar ini kan kita tanya itu. Kenapa gambar ini? Ini belum pernah loh ya gitu kita angkat-angkat itu akhirnya dia akan cerita. Oh, bapak saya itu mesti gini 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 gini. Saya itu kan nggak mau begini. Oh iya. Terus ditanya sedikit, belok ke sedikit, dia akan dengan sendirinya tanya. Dia akan sendirinya bercerita. Dan kadang-kadang kita akan bercerita itu kadang-kadang ya kita pegang apa namanya kita agak rangkul. Terus kadang-kadang kita itu agak enggak kayak seakan-akan kita itu mengimbangin apa body language-nya dia gitu. Nah, anak kecil itu kan suka gitu kan. Itu lebih mudah malahan. Ada sambil tidur-tiduran kita, bagaimana ini nih coba gitu. Dia akan cerita dengan sendiri. Anak-anak ini. Ya bisa Bu ya, bisa coba diterapkan aja. Baik, Bu, terima kasih. Dan berhasil. Oh, ini sudah lebih ya. Mohon maaf, sampai lebih 4 menit. Kita akhiri ya, Bapak Ibu. Perkuliahan kita hari ini. Baik, Bu. Ini Pak Vicky tadi sudah ini belum Pak? Saya minta tolong dong. Sudah sudah di capture ya? Oke, udah. Minta tolong nanti juga dikirimkan ke saya Pak ya. Saya sama yang dulu pertama kali. Karena HP saya kan keriset ini. Jadi nggak ada dokumen-dokumen hilang semuanya. Udah. Ini juga bagian dari kreativitas anak. Pada saat libur dipinjam HP ternyata download permainan ya namanya hilang semua. Ya Pak ya, nanti Pak Vicky. Terima kasih. Mari kita mengakhiri perkuliahan ini dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan ya yang tadi yang sudah kita diskusikan bersama menjadi manfaat untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu Waalaikumsalam depan. Warahmatullahi Minggu wabarakatuh. depan UTS ya. Ibu, cari Oke. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Minggu depan UTS. Oke, assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berkuliah lagi. Iya, Bu. Terima Ya, kasih banyak. sama-sama. Salam sehat terus. Amin. Amin. Ini semuanya bisa dibuka. Tapi pakai kamera semuanya. Nggak jelas suaranya. Mohon maaf, Bu, ngomong apa? Ibu ngomong apa tadi? Kameranya semuanya tidak dapat foto ini. Ya suruh nyalain katanya Bu mungkin. Semuanya bisa nggak? Coba semuanya bisa nggak Pak? Sebentar aja. Ya, kayak gini kan kelihatan ganteng-ganteng. Wih, Pak Candi lagi sih. Saya sarapan. Ya, saya sarapan. Ada yang saking konsepnya wisata ya, habis kuliah sarapan kayak ini. Ayo kita saya foto, foto Mas Vicky.
Pisang goreng, siapa mau pisang goreng? Mau pisang goreng mau. Ya, Ibu. silakan keluar. Terima kasih. Saya ketemu lagi ya besok minggu depan tes. Ya. Iya, Bu. Terima kasih.